Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di Kota Tuban. Ya, Kota Tuban adalah tempat dimakamkannya Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Hijriah di Kota Rembang dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, yaitu Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Sunan Bonang dikenal juga sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni termasuk gamelan dan karya sastra. Kata Bonang sendiri disematkan ke beliau karena Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan bagian tengahnya yang disebut bonang, sehingga namanya menjadi Sunan Bonang. Ke arah makam Sunan Bonang ini dengan mengendarai naik becak. Raden Makdum Ibrahim dididik langsung oleh ayahnya Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta. Sunan Ampel sudah mempersiapkan beliau sebagai penerus untuk mensiarkan ajaran agama Islam di bumi Nusantara. Setelah berguru kepada banyak ulama hingga akhirnya Raden Makdum Ibrahim diakuin keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, serta bela diri silat, di mana kelak dengan keterampilan bela diri silat ini Sunan Bonang berhasil mengalahkan perampok bernama Raden Said hingga tunduk dan bertobat, serta kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Selain versi cerita bahwasanya Raden Makdum Ibrahim sebagai penemu gamelan jenis bonang, diceritakan juga bahwasanya beliau diminta untuk mengabdi di daerah Demak dan menjadi imam Masjid Agung Demak. Raden Makdum Ibrahim tinggal di Desa Bonang, sehingga beliau Sunan Bonang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim karena berdasarkan tempat tinggal beliau selama di kota Demak ini. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalankan perannya sebagai ulama dan seniman, sehingga beliau tidak sempat menikah hingga wafatnya pada tahun 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di komplek pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban.
Salah satu karya cipta Sunan Bonang adalah lagu berjudul Tombo Ati. Dikutip dari Wikipedia, lirik asli lagu Tombo Ati adalah sebagai berikut. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat wetengira ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa iso ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Nah, begitulah tadi kurang lebih syair lagu Tombo Ati karya cipta dari Sunan Bonang. Selain gamelan Bonang dan juga lagu Tombo Ati ini, Sunan Bonang juga menciptakan sebuah karya sastra yang berjudul Suluk Wijil, yang diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan di dalam karya sastra ini terdapat pesan tentang kehidupan antar manusia, kehidupan budaya yang ada di Pulau Jawa dan Indonesia, dan pastinya kehidupan beragama. Awalnya Suluk Wijil ini disimpan di Universitas Leiden Belanda, tetapi sekarang sudah dipindahkan di Museum Nasional yang berada di Perpustakaan Nasional Indonesia di Jakarta. Saat ini kita sudah memasuki komplek dari pemakaman, komplek makam beliau Sunan Bonang yang berada di Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur. Mari ikuti terus ziarah makam ke Sunan Bonang bersama kami.
Demikianlah tadi perjalanan wisata religi ziarah ke Makam Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu. Berjumpa kembali di ziarah makam waliullah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.